Berapa orang yang kurang? Sudah? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Hajah Rizda Amini MPD. Pada pertemuan kali ini kita ingin mendiskusikan materi cahaya, yaitu materi pada pertemuan ke-9. Sebelum kita pahami lebih lanjut, kita simak dulu video ini. Namun, ketika salah satu lubang digeser, kita tidak bisa lagi melihat cahaya tersebut. Sifat cahaya yang selalu melambat lurus ini dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, pemantulan baur. Pemantulan baur biasa disebut sebagai pemantulan difus atau pemantulan yang tidak teratur. Pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sinar pantul arahnya tidak beraturan. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada pohon, batu, dan dinding. Yang kedua adalah pemantulan teratur. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Sinar pantul memiliki arah yang teratur. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada cermin. Kita bisa melihat tubuh kita secara jelas di cermin karena adanya pemantulan cahaya yang teratur pada cermin.
Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya disebut juga pembelokan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan apabila melalui dua medium yang berbeda kerapatannya. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman yang sebenarnya. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti pensil yang patah. Keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, mika, plastik bening, air bening, dan botol bening. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Istilah lain dari penguraian cahaya adalah dispersi cahaya. Contoh peristiwa dispersi cahaya yang terjadi secara alami adalah peristiwa terbentuknya pelangi. Pelangi biasanya muncul setelah hujan turun. Pelangi terdiri dari beberapa warna, seperti yang kita ketahui yaitu Meijiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sebenarnya, warna-warna tersebut berasal dari satu warna saja, yaitu warna putih dari cahaya matahari. Namun, karena cahaya matahari tersebut dibiaskan oleh titik air hujan, akibatnya cahaya putih diuraikan menjadi beberapa macam warna, sehingga terjadilah warna-warna indah pelangi. Peristiwa penguraian cahaya putih menjadi berbagai warna disebut sebagai dispersi cahaya. Demikianlah pembahasan tentang sifat. Baik, setelah kita simak tadi video yang sudah ditampilkan, mungkin kita ingin sedikit berdiskusi mengenai dan tanya jawab mengenai materi cahaya ini. Teman-teman yang ingin bertanya boleh bertanya, nanti dijawab oleh teman yang mungkin tahu jawaban. Silakan. Baik teman-teman, setelah kita simak video tadi, jadi sekarang kita ingin diskusi tanya jawab mengenai materi cahaya ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Biar saya catat. Izin bertanya moderator. Silakan Fidra Tulusna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidra Tulusna. Saya Fidra Tulusna ingin bertanya kepada Saudara Vigo Pratama. Sebutkan sifat-sifat cahaya beserta contohnya. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan kedua, silakan teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Kita persilakan Hardina dulu. Baiklah, saya Hardina Eka Putri. Izin bertanya kepada Vivi Octavia. Coba jelaskan hukum dari pembiasan cahaya. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang akan dilemparkan ke Nadia. Silakan Ade. Izin bertanya, moderator. Apa perbedaan cahaya dapat dipantulkan dengan cahaya dapat dibiaskan? Jelaskan dan berikan contohnya. Yang akan jawab oleh Nadia. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Hiskia. Silakan Hiskia, tadi katanya mau bertanya. Jelaskan pemantulan dan pembiasan cahaya dalam
Izin bertanya moderator, di sini saya mau bertanya kepada Rahmadarati. Pertanyaannya ialah, jelaskan pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Atahira, yaitu mengenai sifat-sifat cahaya dan coba jelaskan dari sifat cahaya itu. Oke, kita selang sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan sekarang, yaitu karena tadi yang bertanya adalah Husna, yang pertama kali bertanya. Silakan Vigo jawab pertanyaan dari Husna. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fidratul Husna, yaitu sebutkan sifat-sifat cahaya dan beserta contohnya. Sifat-sifat cahaya ada 5 macam, yaitu yang pertama, cahaya dapat menembus merambat lurus. Contohnya itu cahaya yang masuk pada celah ruangan seperti ventilasi atau jendela. 2, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya pantulan cahaya senter ke cermin. 3, cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya yaitu cahaya dapat menembus gelas, kaca yang bening, atau kaca pembesar. 4, itu cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya pensil terlihat patah saat dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air jernih, dan ikan dalam akuarium terlihat lebih besar. 5, cahaya dapat diuraikan karena cahaya terdiri dari berbagai warna. Contohnya yaitu pelangi yang terjadi karena penguraian cahaya matahari. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin Atahira bisa menambahkan jawaban dari Vigo, karena ternyata pertanyaan saya dengan pertanyaan dari Husna tadi sama. Ada tambahan sedikit mungkin dari Atahira? Baiklah, saya izin menambahkan sekedar penjelasannya. Untuk cahaya merambat lurus. Cahaya itu selalu merambat lurus dengan kecepatan 3 kali 108 meter per second. Nah, seperti yang sudah dicontohkan tadi, seperti contoh senter, itu kan kalau dihidupkan langsung merambat lurus. Nah, itulah contohnya. Kemudian mampu menembus benda bening. Artinya cahaya mampu menembus benda-benda yang bening, kemudian di mana cahaya masuk melalui benda bening ini akan diteruskan sepenuhnya. Selanjutnya mengalami pemantulan. Cahaya dapat mengalami pemantulan. Pemantulannya ada 2, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur itu jika cahaya memantul pada permukaan yang halus atau licin, sedangkan pemantulan baur itu jika cahaya memantul pada bidang yang tidak rata, seperti kayu, batu bata, dan sebagainya. Kemudian, cahaya mengalami pembiasan atau refraksi. Jika seberkas cahaya melalui 2 medium yang berbeda indeks biasnya, maka kecepatan cahaya juga akan berbeda pula. Dan perbedaan kecepatan inilah yang akan membuat seolah-olah pensil terlihat patah. Kemudian, cahaya mengalami penguraian atau dispersi. Contohnya itu cahaya matahari yang bersifat polikromatik, ini akan dibiaskan oleh tetes air hujan yang ada di atmosfer dengan sudut yang berbeda-beda. Nah, karena itu warna polikromatik tadi, cahaya matahari akan terurai menjadi monokromatik, dan warna-warna itu akan memantul di belakang tetesan air hujan dan membentuk speris atau pelangi. Selanjutnya ada sifat-sifat cahaya lainnya seperti cahaya memiliki energi. Contohnya ketika kita berjemur di bawah terik matahari dalam waktu yang cukup lama, tentu kulit akan terasa panas. Nah, panas atau kalor yang diterima kulit tersebut menunjukkan bahwa cahaya memiliki energi berupa kalor. Kemudian, cahaya itu mampu merambat tanpa medium. Biasanya, gelombang bisa merambat jika ada medium seperti gelombang tali yang merambat karena ada udara. Namun, cahaya mampu merambat di ruang hampa sekalipun. Contohnya, cahaya matahari yang sampai ke bumi, di mana untuk sampai ke bumi, cahaya matahari harus melalui ruang hampa di luar angkasa. Jika cahaya tidak bisa merambat di ruang hampa, maka matahari juga tidak akan pernah bisa
maka cahaya matahari juga tidak akan pernah bisa sampai ke bumi. Yang terakhir yaitu cahaya bersifat dualisme, artinya cahaya bisa disebut sebagai gelombang maupun sebagai partikel. Disebut sebagai gelombang karena memiliki panjang gelombang. Sekian dari saya, terima kasih, kembali kepada moderator. Oke, baik. Bisa recordnya diselesaikan dulu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari pertanyaan AD. Akan dijawab oleh Nadia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ade, yaitu apa perbedaan dari cahaya dapat dipantulkan dan dibiaskan, serta jelaskan contohnya. Pertama yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pada pemantulan teratur, bekas cahaya pantulnya sejajar. Contohnya yaitu ketika kita bermain di siang hari dengan membawa sebuah cermin. Jika mengarahkan cermin ke arah datangnya sinar matahari, kemudian kita coba arahkan ke segala arah, akan terjadi sebuah pemantulan cahaya yang terpantul dari sinar matahari tersebut. Sedangkan cahaya dapat dibiaskan yaitu pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Contohnya yaitu ketika kita berenang dan meletakkan 9 tongkat ke dalam air yang terkena cahaya matahari. Jika dilihat dari atas, tongkat tersebut akan terlihat lebih besar dari ukuran aslinya. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah ada Bang? Oke, kita lanjutkan ya, yaitu pertanyaan dari Hisya. Akan dijawab oleh Rahma Darati. Silakan Rahma. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa menghidupkan video karena sedikit masalah. Setelah saya akan langsung menjawab pertanyaan dari saudari Hiskia, yaitu jelaskan pemantulan dan pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Pembiasan cahaya didefinisikan sebagai perubahan arah rambat partikel cahaya akibat terjadinya suatu percepatan. Peristiwa ini terjadi pada erah optik geometris dengan refraksi cahaya yang dijabarkan dengan hukum Snellish. Langsung saja kepada contoh pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu terdapatnya cahaya yang menyinari berlian akan mengalami serangkaian proses pembiasan oleh permukaan berlian tersebut. Hal ini disebabkan oleh indeks bias intan yang cukup besar dan sudut kritis berlian yang kecil, sehingga menyebabkan mereka akan tampak berkilau. Dan yang kedua, itu sedotan yang tampak bengkok dalam gelas berisi air. Sedotan yang bagiannya masuk ke dalam gelas berisi air akan terlihat bengkok jika dilihat dari luar. Hal ini terjadi karena cahaya yang datang dari udara atau kurang rapat berjalan menuju air yang lebih rapat, akan mengalami pembiasan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya ini pun terjadi di dalam gelas tersebut. Hal ini mengakibatkan sedotan dalam gelas berair akan tampak bengkok karena enggak berada di titik sebenarnya atau garis normal. Yang ketiga yaitu yang dasar kolam yang tampak dangkal, seolah dangkal jika dilihat dari permukaan daratan. Hal ini disebabkan karena cahaya yang datang dari udara atau kurang rapat menuju air yang lebih rapat dan akan mengalami pembiasan menjauhi garis normal. Proses pembiasan cahaya ini akan berlangsung di dalam kolam
di dalam kolam renang tersebut. Yang kedua yaitu mengenai pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemantulan cahaya adalah seperti misalnya kita sedang bercermin di malam hari. Pertama, cahaya dari lampu listrik rumah kita mengalami permukaan wajah, kemudian wajah kita memantulkan cahaya tersebut ke cermin. Kedua, cermin memantulkan kembali cahaya tersebut ke mata kita sehingga kita dapat melihat wajah kita sendiri. Contohnya yang pertama, dalam pemantulan cahaya dalam kehidupan sehari-hari ini adanya kesulitan yang dialami oleh pengemudi saat berkendara di jalan aspal basah ketika malam. Berkendara malam di jalan aspal basah tentunya lebih sulit daripada berkendara di jalan aspal kering. Hal ini karena air akan masuk ke celah-celah jalan aspal dan menghaluskan permukaannya. Sehingga apabila terkena sinar dari lampu kendaraan akan menyebabkan terjadinya pemantulan teratur yang memberi kesan menyilaukan mata dan menyebabkan penglihatan pengemudi menjadi terganggu. Yang kedua, peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur. Pemantulan baut inilah yang menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari bisa sampai ke dalam ruangan rumah-rumah. Walaupun rumah tersebut berisi atap yang menghalangi cahaya matahari masuk ke dalam ruangan. Sehingga meskipun ruangan di dalam rumah tidak terkena cahaya matahari secara langsung, tapi kita masih bisa melihat isi ruangan tersebut secara jelas. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai pertanyaan dari Saudari Hizkia. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Hizkia mungkin sudah paham ya penjelasan dari Rahmadarati karena penjelasannya mungkin sudah sangat jelas sekali. Jadi, karena materi ini sudah selesai diskusinya, jadi kesimpulannya begini, bahwa cahaya itu memiliki beberapa sifat yang harus kita pahami, ada dapat dibiaskan dan lain-lain. Mungkin hanya itu materi sekian dari diskusi kali ini. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.